Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Shalom dan selamat kita berjumpa kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan di ibadah KKR di kesempatan hari ini. Mari kita bersama-sama untuk belajar dari firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan kita lihat, yang akan kita dengar, itu akan bisa mensemangati kepada kita semua, sehingga kita akan terus kuat di dalam Tuhan. Sebab itu tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah kuat di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi tema dari firman Tuhan pada kesempatan hari ini
adalah kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan siap untuk masuk dalam ibadah KKR di kesempatan hari ini. Mari Tuhan tolong kami, kuatkan kami, buat kami mengerti dari apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, sehingga kami dibekali dan kami boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan tentang keadaan apapun sekarang ini yang sedang terjadi di lingkungan kami, di sekitar kami, bahkan yang kami lihat, kami rasakan, juga di hari-hari ini itu akan terus menjadi pensemangat kepada kami di saat kami belajar akan firman-Mu. Biar kami terus kuat di dalam Tuhan, kami akan belajar firman-Mu di ibadah KKR ini. Tuhan tolong kami, bangun rohani kami Tuhan dengan kekuatan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di ibadah KKR kita di kesempatan hari ini, kita akan belajar dari suratan 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat pertama kita akan baca, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di kesempatan ibadah KKR di kesempatan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang suratan Paulus kepada anak didiknya, yaitu yang bernama Timotius. Yang diceritakan di sana adalah tentang keadaan manusia di akhir zaman. Di ayat pertama, saudara, dituliskan di sana, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, mungkin kita akan bertanya atau mungkin kita akan menyanggah bahwa jangankan sampai akhir zaman sekarang ini yang kita lewati dan kita rasakan bersama, bahkan sebelum akhir zaman pun mungkin sudah ada hal-hal yang berupa kesulitan, ya kesukaran yang sudah kita rasakan, yang sudah kita alami bersama. Nah, apalagi dengan akhir zaman yang sekarang ini sudah ada, sudah kita ketahui, sudah kita rasakan dengan perkembangan teknologi yang begitu dahsyat, Bapak Ibu, yang membuat segala sesuatunya bisa cepat dengan luar biasa. Kita akan lihat di ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu, dengan munculnya beberapa teknologi yang sudah berkembang, bahkan mungkin sedang akan muncul, yang semuanya membuat kita dibuat sibuk, sehingga kemudian segala sesuatunya dipermudah. Ya, kita tahu semuanya. Bahkan sekarang kalau kita mau pesan makanan, pesan apapun lewat aplikasi, kemudian pesan barang juga lewat aplikasi, saudara, dan semuanya begitu sangat simpel, memudahkan kita semua, sehingga kita nggak perlu keluar rumah dan itu kemudian akan datang kepada kita, tinggal kita mengirimkan uangnya dalam bentuk transfer dan lain sebagainya. Saudara sekalian, dan itu juga merupakan satu tantangan buat kita semua, juga buat anak-anak Tuhan, mungkin bukan anak Tuhan di luar Tuhan, mungkin juga semua yang ada di sekitar kita, sehingga diperlukan satu strategi, sehingga diperlukan satu olah pikir, sehingga diperlukan satu kekuatan dalam diri kita, diperlukan satu kegiatan dalam diri kita agar kita mampu untuk bersaing. Dalam bidang perdagangan, kalau kita tidak mau bersaing, maka kita akan bisa ketinggalan dengan munculnya berbagai macam aplikasi-aplikasi atau munculnya solusi-solusi baru yang mempermudahkan semua orang untuk bisa berkembang dalam kehidupannya untuk langkah
langkah mereka ke depan, baik dalam segi usaha, baik dalam keluarga, baik dalam rumah tangga, ataupun dalam bidang-bidang yang lain, dalam aspek kehidupan mereka. Sehingga kalau kita tidak mau maju, maka kita juga akan ketinggalan zaman, atau kita akan ditinggalkan dengan berbagai hal yang mungkin sedang kita hadapi dewasa ini. Dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, menghadapi akhir zaman yang sekarang ini kita hadapi bersama, kita berkata kepada kita, surat Paulus kepada Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang mungkin kita sudah berkata, sekarang sudah sukar, apalagi nanti yang akan datang. Dan Alkitab akan terus berkembang, saudara, dan masa kesukaran itu akan terus berlanjut sampai nanti kepada tahun-tahun yang akan datang yang kita semua akan menghadapinya. Bukan hanya kepada kita, tetapi juga kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, kepada semua aspek kehidupan yang kita hadapi dewasa ini. Itu yang pertama. Dari 2 Timotius 3 pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, saudara sekalian, kemudian di ayat yang kedua, manusia itu akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Memang kita semua membutuhkan uang dalam hidup kita, tapi ada orang yang karena keuangan sehingga kemudian dia menyimpan itu untuk kepentingan sendiri dan tidak mau berbagi dengan yang lain karena merasa aku sudah berjerilah untuk mendapatkan itu semua, sehingga kemudian dia lebih baik mencintai dirinya sendiri dengan uang yang dia dapatkan dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Kalau mungkin dia berkata juga kalau orang ingin sukses ya dia harus bekerja dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, di akhir zaman situasi itu yang membuat kemudian orang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara, bukan uang yang kita jadikan hamba, tapi kita yang diberhamba oleh uang, sehingga kemudian kita menurut kepada uang. Uang itu mau diapakan? Ya saudara sekalian, dan itu semua kemudian menjadi salah satu faktor saudara menyebabkan kesukaran di akhir zaman ini akan semakin tumpang tindih. Kemudian banyak orang yang akan semakin banyak mengalami kesukaran di dalam kehidupannya di akhir zaman. Nah, kemudian ayat yang kedua, saudara, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kemudian berikutnya, mereka akan membual dan menyombongkan diri, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih kuat, merasa diri lebih mampu, merasa diri lebih bisa dan menjadi penopang dan dalam segala hal aspek kehidupannya. Kemudian mereka membual, menyombongkan diri, saudara. Dan yang berikutnya, mereka akan menjadi pemfitnah, saudara, menyebarkan hal-hal yang tidak baik, berbagai macam hal kesombongan, pemfitnah, kemudian bermacam-macam hal yang itu kemudian dilontarkan dan akhirnya menjadi pertentangan antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, ya. Berontak terhadap orang tua. Kenapa ini bisa terjadi? Dan inilah yang terjadi di akhir zaman. Beberapa waktu yang lewat mungkin sudah ada, sekarang sudah muncul, dan waktu yang akan datang ini juga akan bisa terjadi. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Kita tidak bisa menutup mata kita bahwa anak-anak kita di zaman yang modern ini mereka bisa bekerja dan mendapatkan uang, saudara ya, dengan apa yang menjadi kemampuan diri mereka, dengan apa yang menjadi kekuatan dalam diri mereka. Mereka bisa bekerja dengan berbagai macam hal-hal yang saya sebutkan tadi, semacam aplikasi dan lain sebagainya. Mereka bisa bekerja dan mereka kemudian berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Dan seolah-olah merasa bahwa orang tua itu seperti sudah lewat, ya. Kalau memberikan nasihat itu sudah kuno, sehingga kemudian mereka lebih mempercayakan diri mereka kepada hal-hal yang baru, yang lebih menerima kenyataan di hadapan mereka untuk diri mereka, terutama dalam hal-hal materi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kasih Tuhan, kemudian mulailah terjadi pemberontakan antara anak dengan orang tua dan lain sebagainya. Dan yang kedua, tidak tahu berterima kasih dari mana asal mereka, dan itu kemudian dikesampingkan, ya. Tidak tahu berterima kasih. Kemudian yang berikutnya dari ayat yang kedua, tidak mempedulikan agama. Agama
mungkin bisa jadi akan menjadi salah satu hal yang akan dikesampingkan, karena mungkin kalau orang mencari beragama atau kemudian orang beribadah atau kemudian orang kalau mencari Tuhan hanya disanggah hanya seperti membuang waktu sehingga tidak mempedulikan agama. Kenapa? Karena yang nyata itu lebih ada, yang nyata lebih kelihatan, yang nyata lebih konkret saudara, dan bisa didapatkan dalam waktu sekejap mata. Sedangkan kalau orang mau berdoa kepada Tuhan tentu bisa lama doanya didengar Tuhan, dan akhirnya mereka kemudian beralih situasi kepada hal-hal yang lebih konkret dan nyata yang bisa mereka dapatkan, sehingga kemudian hal rohani itu kemudian dikesampingkan. Itulah yang terjadi di manusia di zaman akhir ini. Kemudian di ayat yang ketiga Bapak Ibu, saya tuliskan tidak tahu mengasihi, ya, sudah tidak berterima kasih kepada orang tua, tidak mempedulikan agama, kemudian tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, kemudian yang ketiga suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Saudara, betapa luar biasanya yang terjadi di keadaan manusia pada zaman akhir ini yang kita lihat, yang kita alami, yang kita teliti, saudara, di samping kanan kiri kita, di sekitar kehidupan kita, saudara, inilah yang sedang terjadi. Tidak tahu mengasihi, kemudian tidak mau berdamai, kemudian suka menjelekkan orang, merasa diri lebih mampu, merasa diri lebih hebat, kemudian merasa diri lebih menguasai segalanya, kemudian kalau terjadi permusuhan juga tidak mau berdamai, kemudian sudah hilang semua hal-hal yang bersifat untuk mengasihi. Kemudian berikutnya tidak dapat mengekang diri, tidak mau kalau bahasa Jawa bilang tidak mau ngerem, ya, tidak mau mengekang diri, tidak mau ngerem, saudara. Jadi lebih mengobral omongan daripada harus mengekang diri, bersifat mengalah dan sebagainya, sehingga hal-hal yang bersifat rohani yang akan menggodok kehidupannya itu kemudian dikesampingkan. Bapak Ibu, berikutnya adalah garang, ya, atau kalau bahasa lain mungkin itu galak gitu ya, sehingga egonya lebih nampak, sifat keakuannya lebih nampak, galak dan lain sebagainya. Kemudian tidak suka yang baik dikesampingkan, yang tidak baik itu yang kemudian diterima, karena dia merasa aku lebih diterima di lingkungan di mana aku bisa diterima di tempat itu dengan hal-hal yang kurang baik keadaannya. Kemudian di ayat yang keempat, Bapak Ibu, itu adalah suka mengkhianat, ya, suka mengkhianat, suka membalikkan diri. Harusnya misalkan kita berjalan ke kanan, kemudian kita beralih ke jalan yang kiri, sudah, atau sebaliknya, tidak suka mengkhianat, ya, tidak menyebarkan berita yang baik atau tidak menyampaikan hal-hal yang benar, tapi suka mengkhianati. Kemudian yang berikutnya dari ayat yang keempat adalah tidak berpikir panjang, ya, lebih ngerem mendadak daripada harus berpikir memanjang. Saudara, kalau kita bersifat sementara, maka itulah yang kemudian dipilihnya, tidak berpikir panjang atau tidak mau untuk kemudian berpikir, mencari solusi, mencari jalan keluar, bagaimana ini supaya baik, tidak dipikirkan karena tidak berpikir panjang. Yang bersifat sementara, pendek dan cepat itu yang justru dipilih, yang pada akhirnya banyak menjerumuskan kepada keadaan diri dari seseorang tersebut. Kemudian berikutnya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, betapa banyak untuk lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, karena merasa bahwa ketika seseorang menuruti Allah itu akan seperti direm kehidupannya sehingga tidak bisa melakukan ini dan itu dan lain sebagainya, tapi kemudian lebih menuruti hawa nafsu. Saudara, nafsunya diobral, ya, diobral, kemudian memilih yang gampang dan lain sebagainya daripada harus berdoa dan menuruti akan perintah Tuhan lewat firman Tuhan. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, secara lahiriah, ya, secara nyata kelihatan itu menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Betapa dalamnya apa yang dilihat oleh Paulus
di langkah ke depannya di dalam tugas dan pelayanannya dalam pekabaran Injil dan menghadapi banyak orang, banyak manusia dengan keadaan-keadaan yang terjadi seperti ini. Dan itulah yang disebutkan oleh Paulus kepada Timotius adalah tentang keadaan manusia di zaman akhir. Kemudian tadi yang berikutnya pada hakikatnya, saudara, mereka memungkiri kekuatannya secara nyata, secara lahiriah. Mungkin mereka beribadah dan lain sebagainya, tetapi secara mendalam mereka lebih tidak suka dengan yang namanya ibadah, lebih mencari ke tempat-tempat yang bisa menghibur dirinya daripada harus menuruti kepada perintah Allah, membaca firman Tuhan, berdoa dan lain sebagainya dalam hal ibadah, saudara, dan itu semua dijauhi dari kehidupan mereka. Dan itulah pesan yang mendalam yang disampaikan Paulus kepada anak didiknya Timotius, supaya kamu menjauhi mereka itu, saudara. Dan ini merupakan sebuah pertentangan dalam diri Timotius ketika mendapatkan surat daripada Paulus. Tetapi Paulus ingin supaya Timotius semakin hari tidak semakin kerdil, semakin kecil, tapi Paulus ingin supaya Timotius ini semakin hari semakin bertambah dewasa dalam kehidupannya dengan melihat hal-hal nyata yang ada dan dia hadapi tentang keadaan daripada situasi akhir zaman yang tidak semakin baik, situasi akhir zaman yang tidak semakin menolong kepada kita, tapi situasi akhir zaman yang semakin hari Alkitab katakan semakin sukar. Mengapa? Karena dibarengi dengan berbagai macam hal yang terjadi dan akan muncul untuk kedepannya dan membuat semakin banyak orang, termasuk kita semua orang yang beriman, untuk semakin bersaing dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus berkata kepada kita juga di kesempatan di KKR ini, supaya saya dan saudara lebih untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena disitulah saya dan saudara akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dan mari kita akan lihat di 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-14 ya. 1 Timotius 2:4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Masih ada pesan lagi dari Paulus kepada anak didiknya yang bernama Timotius karena tentang masa muda yang ada dalam diri Timotius. Paulus berkata, saudara, di ibadah KKR di kesempatan ini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, ya. Jadilah teladan. Saudara, kadang-kadang memang orang-orang yang sudah berpengalaman dalam hidupnya, sudah banyak makan asam dan garam dalam hidupnya, sehingga kemudian menganggap orang muda itu seperti seolah direndahkan atau dianggap, wes kamu anak baru kemarin, begitu istilahnya, saudara, atau anak baru kencur, saudara, yang kemudian itu menyebabkan orang muda itu kemudian mengalami sifat rendah hati, direndahkan, ya, tidak dianggap. Tapi pesan Paulus kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, luar biasa bagaimana pesan Paulus yang mendalam ini dia sampaikan kepada Timotius, supaya Timotius bisa menerapkan ini semua bagi kehidupannya di masa pelayanan yang akan datang. Bapak Ibu, tantangan kita tidak semakin sedikit, tapi tantangan kita semakin banyak. Sebab itu mari kita untuk tidak undur dari Tuhan. Pesan Paulus di kebaktian KKR di kesempatan hari ini tidak hanya berlaku bagi Timotius, tapi juga berlaku buat saya dan saudara, serta kita semua yang menyaksikan dan mendengar daripada ibadah KKR di kesempatan hari ini. Kita lihat, kita aminkan bahwa firman Tuhan itu akan menggodok iman kita, menggodok rohani kita, akan membongkar semua keadaan diri kita, sehingga saya dan saudara nantinya tidak akan dianggap rendah lagi karena kita mungkin muda, atau kita mungkin belum berpengalaman, atau mungkin kita bisa mengalami hal-hal yang bisa merugikan kepada kehidupan kita. Tetapi
Paulus ingatkan kepada kita supaya engkau kuat ya, walaupun engkau rendah, walaupun engkau muda, tapi jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi justru dari situlah mari kita belajar untuk bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya dimanapun kita berada, dengan berbagai hal yang diungkapkan Paulus kepada kita lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, lewat kasih, kemudian kesetiaan, dan lewat kesetiaan kita atau kesucian kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu, ketika Yesus lahir di 2000 tahun yang lalu ke dalam dunia ini, maka Yesus ketika sudah menginjak dewasa, memulai dalam pelayanan, saudara sekalian, dia sudah memanggil saya dan saudara, karena Yesus telah memberikan teladan bagi kita, supaya kita mengikuti jejaknya. Sebab untuk itulah saya dan saudara dipanggil, supaya karena Tuhan itu sudah memberikan teladan kepada kita dalam hal pelayanannya, dalam hal penderitaannya, dalam apapun yang dia lakukan, supaya kita semua mengikuti jejaknya. Bapak Ibu, betapa pentingnya jejak yang disampaikan Tuhan kepada kita. Kalau kita keluar dari jejak yang sudah ditetapkan Tuhan untuk kita lewati, kalau kita keluar, maka kita akan banyak mengalami kesukaran di saat keadaan akhir zaman sudah muncul dan sedang terjadi kepada kita, dan akan lebih lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Sebab itu kita bersyukur kalau di kesempatan KKR hari ini Paulus sedang memberikan suratnya kepada Timotius, juga kepada kita. Saudara sekalian, itu sebabnya mari kita untuk terus selalu berada dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Sekali lagi, jangan kita keluar dari relnya Tuhan, terus berada dalam pimpinan Tuhan, dalam jejaknya Tuhan, maka saya dan saudara akan terus berada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya kalau saya dan saudara, kita semua yang melihat dan mendengarkan ibadah KKR ini, kita untuk terus berada mengikuti jejak daripada Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita melihat kereta api, saudara, maka kereta api itu bisa jalan lurus karena dia ada dalam rel yang sudah ditetapkan dalam kehidupannya. Kemudian kenapa dia bisa mengalami hal-hal yang mengerikan, suatu celaka dan sebagainya? Karena kemudian jalurnya berubah atau dia kemudian keluar dari relnya itu, maka banyak hal yang akan dialami dan juga kepada orang-orang yang ada di dalam kereta api itu. Sebab itu saudara sekalian, kita semua yang sudah dipanggil oleh Tuhan seperti Timotius, mari kita untuk terus selalu mengikuti jejaknya Tuhan. Saudara, itu sebabnya kalau Kristus sudah memberikan teladan kepada kita, sekali lagi jangan kita keluar dari teladan itu, supaya kita terus mengikuti jejaknya, dan ketika kita mengikuti jejak daripada Tuhan, maka saya dan saudara akan selamat sampai di tujuan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-15 berkata, kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang Ibrani 10 ayat yang ke-35. Ibrani 10 ayat yang ke-35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Mungkin di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, di dalam hal apapun yang sedang kita alami, sedang kita lakukan, di dalam ibadah kita, saudara mungkin satu kali pernah bertanya kepada diri kita, atau muncul pertanyaan dalam pikiran kita, aku sudah mengikut Tuhan, sudah mengiring Tuhan, sudah mengikut jejak Tuhan, bahkan sudah menderita bagi Tuhan, apa yang aku dapatkan? Alkitab berkata kepada kita, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara, upahnya mungkin belum kelihatan, ya, tapi Alkitab sudah mengatakan kepada kita, karena itu besar upah yang menantinya. Nah, betapa indahnya kalau saya dan saudara serta kita semua di kesempatan KKR hari ini, kita untuk tidak melepaskan kepercayaan kita.
Mari kita terus percaya kepada Tuhan yang menjadi kekuatan dalam diri kita, Tuhan yang menjadi penopang bagi hidup kita, Tuhan yang akan menolong dan memberikan selalu berkat-Nya kepada kita. Saudara sekalian, jawaban daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan itu bisa terjadi sewaktu-waktu kepada kita. Di saat musim apapun yang kita alami, di saat-saat keadaan apapun yang sedang terjadi kepada kita, percayalah kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kepada kita semuanya. Karena itu, saudara, di situasi akhir zaman ini mungkin sedang kita alami juga tentang hal-hal yang seperti apa yang dikatakan oleh Paulus kepada kita tentang keadaan di akhir zaman ini. Mari kita untuk tidak keluar dari relnya Tuhan. Mari untuk kita tidak keluar dari rel iman kita kepada Tuhan. Teruslah ikut kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong, memberkati, dan akan memberikan support kepada kita. Sehingga kita berkata dalam Ibrani 10 ayat yang ke-35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Bukan kecil, bukan sedang, tapi besar upah yang menantinya. Kita mungkin akan bertanya, kapan itu akan aku terima? Percayalah kepada Tuhan, Tuhan itu punya timing, Tuhan punya waktu untuk kita, Tuhan punya jawaban buat kita semuanya. Sebab itu jangan kita mengendorkan diri ya dari iman kita kepada Tuhan. Teruslah kuat dalam Tuhan, teruslah baca firman Tuhan, teruslah untuk selalu berdoa kepada Tuhan, karena kita tahu doa orang yang benar itu besar kuasanya, dan pada satu kali saya dan saudara, doa kita akan didengarkan dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban yang luar biasa kepada kita semua. Doa Paulus kepada anak didiknya Timotius itu menjadi sebuah doa yang berhasil, dan Timotius mengikuti apa pesan-pesan Paulus untuk dirinya, dan dia mengikuti, dan pada akhirnya Timotius juga menjadi seorang anak Tuhan, menjadi seorang pejabat Tuhan, menjadi seorang dari Rasul Paulus, dan pada akhirnya hidupnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Timotius menjadi seorang anak daripada Paulus yang memiliki rohani yang luar biasa, sehingga dalam pelayanannya dia berhasil dalam kehidupannya. Sekali lagi, jangan melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Terus kuat dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati serta menolong kepada kita semuanya. Amin firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kepada kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan tolong kami, kuatkan kami, buat kami mengerti, sehingga firman-Mu akan menjadi sebuah jawaban kepada kami, seperti surat Paulus kepada Timotius tentang keadaan di akhir zaman, dan sekarang kami semua menghadapinya. Karena itu kuatkan kami untuk kami tidak undur daripada Tuhan. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kami semua yang melihat dan mendengarkan daripada khotbah di ibadah KKR di kesempatan hari ini. Dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.